Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Pejabat Kepala Desa Adobala, yang saya hormati Bapak Ketua BPD Desa Adobala, yang saya hormati Ibu Fasilitator pendamping kegiatan peningkatan jalan usaha kami di Desa Adobala, yang saya hormati Bapak Kepala BPD Gubernur, dan yang saya banggakan Ketua dan pengurus kelompok tani Santo Paulus bersama seluruh anggota kelompok, dan yang terakhir seluruh masyarakat Desa Adobala yang sempat hadir pada kesempatan sosialisasi pada siang hari ini. Singkatnya, seluruh peserta sosialisasi yang saya muliakan, sebelum saya memaparkan beberapa materi tentang mekanisme pelaksanaan pembangunan atau peningkatan jalan usaha kami di Desa Adobala. Untuk kegiatan kita di Desa Adobala ini, kemarin saya ketika SID, survei identifikasi dan desain, saya bersama briefing saya sendiri yang turun di sini. Kami diarahkan ke lokasi Jur. Di sana untuk lokasinya sudah dibuka. Memang sudah banyak yang tergerus, tetapi diharapkan dengan kegiatan peningkatan ini kembali normal lagi seperti awal ketika kita buka. Awal kan sebelum hujan pasti kendaraan keluar masuk secara baik, tapi sekarang setelah 2-3 tahun dia berjalan sudah tergerus, sebagian jalannya sudah tergerus dan kendaraan sudah tidak bisa masuk lagi. Itu lokasinya, soal lokasi. Dan karena lokasi itu secara lokasi, penentuan lokasinya kami nyatakan layak untuk dilaksanakan kegiatan pembangunan. Selain itu juga ada identifikasi calon petani atau calon kelompok tani penerima. Calon kelompok tani penerima dia minimal terdaftar di Simlu. Dia terdaftar di Simlu dan kepengurusannya aktif. Ketika melakukan identifikasi terhadap kelompok, itu kami buka di Simlu dan ternyata kelompok tani Santo Paulus ini sudah terdaftar di Simlu. Cuman ketika terdaftar di Simlu mungkin ada kekeliruan di dalam penginputannya, sehingga terbaca di pusat itu nama kelompok taninya Santo Paulus. Maka untuk kegiatan ini, sebelum ada pembaharuan, kita pakai nama kelompok tani Santo Paulus dulu, khusus untuk kegiatan job ini. Nanti besok-besok setelah Pak Kepala BPD melakukan perubahan, maka mungkin kelompok tani bisa kembali dengan nama Santo Paulus. Jadi ketika kami cek di Simlu, kelompoknya terdaftar dan kelompoknya kepengurusannya masih berjalan baik, maka kelompok tani pun kami nyatakan layak sebagai kelompok tani penerima manfaat dan sebagai kelompok tani pelaksana dalam kegiatan pembangunan jalan usaha tani. Berikut maksud dan tujuan untuk sosialisasi hari ini. Tujuan kami tim turun untuk melakukan sosialisasi hari ini untuk memberikan semua jenis segala gambaran tentang informasi atau mekanisme pelaksanaan pembangunan jalan usaha tani, mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan pembangunan fisik, pertanggungjawaban keuangan, dan pelaporan perkembangan fisik. Kenapa ini harus disampaikan sebelum kita laksanakan kegiatan?
supaya ketika dalam pelaksanaan kegiatan itu tidak ada lagi yang protes sana protes ini, tidak ada lagi yang ngomel sana ngomel sini, bantah ini bantah itu, karena kita semua minimal semua aturan atau mekanismenya kita semua sudah sama-sama tahu, sudah sama-sama dengarkan pada kesempatan sosialisasi. Jadi tidak ada lagi yang tanya ini tanya itu atau omong soal kelompoknya begini-begini, kenapa pengelolaan keuangannya seperti ini, itu kita tidak bahas lagi ketika pelaksanaan. Kita konsen saja dalam pelaksanaannya, pembangunannya. Sekarang menyangkut ruang lingkup kegiatan. Pertama, nama kegiatan. Kita di sini kegiatannya peningkatan jalan usaha tani. Nah, ada lagi yang pembukaan jalan usaha tani. Jadi sebelum kita ini saya jelaskan dulu soal jalan tani. Karena kita sudah langsung masuk ke jalan usaha tani. Jalan pertanian itu dia ada dua jenis. Yang satu adalah jalan usaha tani, jalan usaha tani dan jalan produksi. Kalau jalan usaha tani dia jalurnya menghubungkan atau menuju ke sentra-sentra produksi pertanian, tanaman pangan dan hortikultura. Jadi padi jagung dengan sayur dan buah-buahan. Nah, itu kita sebut sebagai jalan usaha tani. Dan yang satunya adalah jalan produksi, itu jalurnya menuju ke akses atau sentra-sentra produksi perkebunan dan peternakan. Dan kemarin ketika kami turun, jalan kita lebih banyak menuju ke hamparan tanaman pangan. Maka kelompok jalan kita adalah jalan usaha tani. Sumber dananya adalah dana alokasi khusus atau DAP fisik bidang pertanian tahun anggaran 2023. Besar anggaran per paket kegiatan itu 200 juta rupiah. Dari 200 juta rupiah ini 5%-nya diambil untuk APBU atau untuk kepentingan administrasi sebesar 10 juta. Itu di situ ada biaya monitoring, juga biaya untuk fasilitator, nilainya 10 juta. Jadi yang kita kerjakan itu dengan uang senilai 190 juta per paketnya. Khusus untuk di Adobala ini kita dapatnya 190 juta karena kita dapatkan satu paket kegiatan. Ada beberapa tahapan yang kita lalui sampai pada Jumat hari ini kita jatuh ke sini dan sampai akhir kita kerjakan. Ada beberapa tahapan yang harus kita lalui. Yang pertama adalah tahapan persiapan. Tahapan persiapan seperti yang Bapak penjabat jelaskan tadi. Ini jalan usaha tani ini dimulai dari usulan Dinas Pertanian. Di tahun anggaran 2023, Dinas Pertanian mengajukan usulan berdasarkan proposal atau permintaan dari desa-desa yang sudah ada di Dinas Pertanian. Jadi mungkin sebelumnya sudah ada proposal yang masuk di sana, Bapak penjabat, sehingga ketika menunda terbuka, kami kemudian melihat kembali proposal dari desa-desa dan kami usulkan ke Kementerian Pertanian melalui aplikasi yang disediakan sekarang Sibima. Kemudian setelah itu terjawab, maka kemarin kami juga sudah lakukan identifikasi dan CPCL, penentuan calon petani dan calon lokasi.
Kalau tidak salah di sini 2 kali. Tahun lalu kami turun melakukan CPCL awal, dan tahun ini juga itu saya sendiri yang turun di sini bersama Ibu Vin melakukan CPCL ulang lagi, memastikan ketika kegiatan ini dipastikan jadi, kami pastikan lagi calon lokasi dan calon petaninya. Nah, diharapkan calon lokasi atau calon petani tidak bermasalah. Dan semuanya sudah dinyatakan layak seperti penjelasan awal tadi. Setelah kami nyatakan layak, maka itu dikukuhkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Flores Timur menyangkut calon petani dan calon lokasinya. Jadi kita sudah di-SK-kan dengan SK Kepala Dinas calonnya. Setelah SK penetapan calon, kemudian dikukuhkan atau dikuatkan lagi dengan surat keputusan Bupati Flores Timur. Ini masih dalam proses. Keputusan Bupati Flores Timur tentang kelompok tani pelaksana dan lokasi pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan usaha tani. SK-nya sedang dalam proses. Kemudian sementara itu berjalan, ada penyusunan desain dan draft, itu langsung ditangani oleh fasilitator bersama kelompok. Jadi desain dan draftnya disusun oleh fasilitator berdasarkan hasil surveinya. Kemudian kelompoknya memberikan informasi harga dan ketersediaan material. Setelah itu kita sudah lewati juga kemarin, kelompok dipanggil ke dinas untuk buka rekening. Itu sudah kita lewati, kelompok sudah buka rekening. Kemudian hari ini kami turun sosialisasi. Setelah dari sosialisasi ini, pengurus kelompok akan dipanggil lagi ke dinas untuk penandatanganan nota kesepahaman atau MOU dengan Kepala Dinas Pertanian. Dan pada kesempatan itu juga kita langsung penandatanganan surat perjanjian kerjasama antara kelompok tani sebagai pelaksana kegiatan dengan pejabat pembuat komitmen atau PPK. Untuk kepentingan ini, kelompok telah dicatat siapkan materai 10.000 sebanyak 8 lembar. Coba lihat sih, 8 ya? Materinya 8 lembar. Terus yang terakhir setelah itu ada penyusunan rencana usulan kegiatan kelompok atau RUKK. Itu disusun oleh kelompok, tapi nanti didampingi oleh ibu fasilitator. Karena penyusunan RUKK di sini nanti di dalam rencana pencairan anggaran, jumlah anggaran sekian yang kita terima itu kira-kira berapa yang kita beli semen dulu, berapa yang kita beli pasir, berapa yang kita beli batunya. Terus menyangkut mekanisme pencairan dana. Pencairan dana dapat dilakukan apabila kelompok sudah melengkapi semua jenis administrasi yang dibutuhkan untuk proses pencairan dana. Bentuk administrasi yang disiapkan tadi yang pertama, nota kesepahaman atau MOU, surat perjanjian kerjasama, ringkasan kontrak, surat pernyataan tanggung jawab belanja yang ditandatangani oleh ketua kelompok tani, RAB atau rencana anggaran dan biaya, rencana usulan kegiatan kelompok atau RUKK, gambar rencana, dan semuanya itu digandakan dalam rangkap 7, kemudian dijilid, baru dimasukkan ke dinas. Ini syarat untuk kita bisa ajukan
pencairan dana tahap 1. Setelah ini semua kita siap, kelompok mengajukan surat permohonan pencairan dana kepada Kepala Dinas Pertanian. Nanti form suratnya juga kita siapkan. Jadi semua yang tadi, mulai dari nota kesepahaman atau MOU, SPKS-nya, ringkasan kontrak itu nanti dibantu di dinas. Jadi kelompok harus ke sana lagi. Nanti ada catatan, ada beberapa yang harus kita sepakati sebentar, mengingat kelompoknya harus ke sana terus. Terus yang berikut menyangkut pencairan dana tahap akhir. Kalau di dalam rencana pencairan anggaran, tahapan pencairan dana itu rencana dari Bidang itu ada dua tahap pencairan, yaitu tahap pertama 70 dan tahap kedua 30. Namun khusus kali ini karena anggaran atau dana yang kita butuhkan itu besar sekali, maka nanti kita lihat kembali dengan ketersediaan dana yang ada di kas daerah. Kalau kemarin memang kami 70-30 Pak Penjabat, kelompok semua. Untuk dak yang tahun kemarin itu mekanisme pencairan dananya dua tahap, 70-30, tetapi itu karena jumlah anggaran kita di dak itu dia hanya sekitar 2,8 miliar. Jadi kalau kita ambil 70%-nya, anggarannya tidak terlalu besar, mungkin 1 M lebih saja. Tapi kali ini total anggaran dari jalan usaha tani ditambah dengan 2 kegiatan dari dak ini, yaitu sumur tanah dalam, itu 15,6 miliar rupiah. Jadi kalau kita ambil 70% secara serempak, mampu atau tidak, ketersediaan uang kita ada atau tidak, maka nanti untuk pencairan anggarannya akan kita lihat kembali dengan ketersediaan anggaran. Bisa 3 kali, bisa 2 kali. Pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Oh ya, pencairan dana tahap terakhir, saya tidak berani sebut tahap 2 karena kita belum pastikan dia 2 tahap atau 3 tahap. Jadi untuk pencairan dana tahap akhir itu syaratnya cuma 1. Jadi ada 3 syarat. Yang pertama, pemanfaatan keuangan telah mencapai 75%. Itu syarat pertama. Terus syarat kedua, visi kegiatan mencapai 70%. Ini syaratnya cukup berat. Tapi kalau kita lihat dari syaratnya, pencairan anggaran ini kan kita minta awal itu sekitar 70%. Kalau 2 tahap pertama atau 1 tahap pertama itu maksimalnya 70%. Kemudian ketika pencairan tahap 2-nya kita dituntut untuk fisik 70%, artinya bahwa sebenarnya setelah kita belanjakan uangnya sampai habis, baru kita boleh mengajukan untuk pencairan tahap kedua atau tahap terakhir. Terus yang syarat ketiga, pertanggungjawaban dana tahap akhir sudah masuk ke bidang atau ke dinas. Jadi setelah kita ambil uangnya, kita belanjakan, kita kerja, tetapi jangan lupa administrasinya. Kita pertanggungjawabkan dulu uang yang sudah kita pakai itu, baru kita boleh mengajukan. Dan ini harus jadi catatan. Ini catatan penting di sini. Kendala pengajuan pencairan tahap berikutnya itu dia masalahnya di sini Pak Penjabat. Masalahnya di SPJ. Ini pengalaman. Untuk segala jenis kegiatan yang pernah kami tangani itu masalahnya di sini. Pertama masalah di SPJ, dan masalah yang kedua itu masalah di fisik.
capaian progres fisiknya. Jadi biasanya desa-desa yang terima program itu orang matinya banyak, sehingga dijadikan alasan itu bahwa mereka orang mati banyak, sehingga kerjanya kadang tertunda. Awal-awal memang semangat, di akhir-akhir itu alasannya itu orang matinya banyak. Karena setiap kali kami turun tanya kenapa tidak maju, kami orang mati lebar. Minggu depan lagi kami turun, belum kerja juga, orang mati juga. Jadi desa yang banyak kegiatan, ketika terima kegiatan orang matinya banyak sekali. Saya pikir kemarin saya sempat berkelakar, Bapak mungkin sebelum kita tetapkan desanya, kita lihat dulu data di kesehatan. Biasanya orang mati terlalu banyak, mungkin kita jangan taruh dulu program di situ. Jadi tolong jangan dijadikan alasan, karena ini nanti standar kegiatan yang Bapak mereka kerjakan kali ini menjadi dasar penilaian kami untuk program-program berikutnya. Jangan sampai kita terlambat dalam progres yang sudah disiapkan sesuai dengan jadwal kegiatan dinas punya itu. Jadi ketika kita kelompok ataupun kita secara umum, kalau memang kelompok dijadikan pintu masuk, kita masyarakat secara umum kita kerja ini, kita jaga nama baik Lawu ini di mata dinas dan di mata orang kementerian. Kalau kami menjaganya ke atas, dari kelompok juga bisa menjaga ini ke dinas, karena yang menentukan titik-titik awal untuk usulan itu dinas pertanian. Dan kami juga menjaga jangan sampai ketika kita menentukan kelompok ini layak atau tidak layak, itu tetap bertanggung jawab sampai dengan akhir kegiatan. Ketika kami menentukan bahwa kelompok ini layak, itu kemudian dalam pelaksanaannya bermasalah, kami dituntut bertanggung jawab. Kamu turun untuk survei seperti apa? SID yang kamu laksanakan seperti apa? Kenapa kelompok ini masih bisa terima program? Apalagi punya latar belakang terlebih dahulu yang dulu pernah bermasalah, kemudian kita tentukan lagi. Ini resikonya besar. Maka ketika kelompoknya sudah bermasalah, dia agak berat kita usulkan kembali. Jadi kita sendiri diharapkan pada kegiatan-kegiatan ini, termasuk kegiatan yang awal ini kegiatan awal Bapak penjabatnya, masuk ke desa ini, diharapkan kita semua saling menjaga. Kita menjaga nama baik desa ini di mata dinas, kita menjaga nama baik kelompok untuk program-program selanjutnya. Yang berikut lagi menyangkut pekerjaan konstruksi. Pelaksanaan pekerjaan konstruksi jalan usaha tani harus mengacu kepada desain sederhana yang sudah disusun. Desain dengan RAB yang sudah disusun. Itu buku suci kita adalah RAB. Jadi apapun pekerjaan kita arahkan kepada RAB. Tetapi di dalam pelaksanaan tidak tertutup kemungkinan untuk terjadi pengambilan kebijakan-kebijakan di dalam situ. Jadi yang perlu kita ingat baik adalah kita selalu berbuat sesuai dengan yang tercatat, dan jangan lupa selalu mencatat apa yang kita buat. Mencatat apa yang kita buat itu menyangkut kebijakan. Mungkin di dalam pelaksanaan ada kerja habis, kita istirahat, anggota bilang, Pak Ketua, rokok satu dulu kah? Atau ibu-ibu bilang beli dengan gula-gula untuk kami. Nanti ini dicatat semua pengeluaran, karena nanti kita akan pertanggungjawabkan itu kepada anggota kelompok. Ingat baik-baik bahwa pengelolaan keuangan di dalam kelompok ini kita terbuka. Kita terbuka dan kita jaga. Karena jangan sampai ini nilainya tidak seberapa. Nilai uang ini tidak seberapa dengan hubungan baik kita. 200 juta tidak ada artinya
paling yang kita pakai pun 50-100 ribu. Tetapi apapun jenis kegiatan itu, kegiatan pembangunan tidak boleh merusak tatanan sosial yang sudah ada di dalam desa ini. Jadi nanti biasanya kita ributnya satu di soal itu, di soal uang. Jadi sebaiknya Pak pengurus kelompok keuangan kita terbuka dalam pengelolaannya terhadap kelompok, bukan masyarakat secara umum. Karena ini kita sudah percayakan kepada kelompok, secara hukumnya kita sudah dengan kelompok menandatangani MOU maupun SPKS di atas materai. Maka pada kegiatan JUT kali ini kelompok yang akan dimintai pertanggungjawaban. Kelompok yang dipercaya ini untuk kali ini mungkin baru Santo Paulus yang dipercaya untuk pelaksanaan kegiatan, masih terbuka peluang untuk kelompok-kelompok lain. Jangan tutup peluangnya tadi. Bukalah peluang sebesar mungkin untuk kelompok-kelompok lain, untuk program lainnya masuk ke dalam desa ini dan dilaksanakan oleh kelompok-kelompok lain sebagai penerima manfaatnya. Pengawasan dalam kegiatan pembangunan ini kita nanti sebentar ada bentuk tim pengawas juga, sehingga secara kedalamnya akan diawasi oleh tim pengawas dan nanti juga dari pihak dinas pertanian ada tim teknisnya di sana yang akan melakukan pengawasan rutin, akan selalu monitoring kegiatan pelaksanaannya. Yang terakhir saya masuk ke standar teknis. Standar teknis pembangunan jalan usaha tani. Di sini ada dua jenis kegiatan sebenarnya, ada pembukaan jalan usaha tani, pembukaan jalan produksi, itu masuk dalam jenis kegiatan pembukaan jalan usaha dan jalan pertanian. Dan yang kedua menyangkut peningkatan jalan pertanian. Dan kita di sini jalan usaha tani, maka kita omongannya sebatas kegiatan peningkatan jalan usaha tani. Standar teknis untuk kegiatan peningkatan jalan usaha tani ada tiga jenis pekerjaan yang boleh kita laksanakan di sini atau yang diarahkan oleh Duktis. Yang pertama, pekerjaan merabat beton. Untuk pekerjaan merabat beton, dimensi lebar badan jalan maksimal paling lebarnya 2,5 meter untuk jalan usaha tani. Kalau untuk jalan produksi 3 meter. Tapi kita jalan usaha tani, jadi kita bicara pada jalan usaha tani saja. Dimensi lebar badan jalan maksimalnya 2,5 meter, panjang minimal 900 meter, dan tinggi 15 cm. Itu untuk pekerjaan merabat beton. Yang kedua, pekerjaan paving block. Dimensi lebar badan jalan usaha tani maksimal 2,5 meter dengan panjang minimal 900 meter dan tinggi 15 cm. Dan yang ketiga, pekerjaan telpon dan memakai talu. Kalau telpon itu kita susun batu itu itu namanya telepon. Kalau pekerjaan telepon, dimensi lebar badan jalan masih sama 2,5 meter dengan panjang minimal 950 meter dan tinggi 15 cm. Itu ada 3 jenis kegiatan di sini. Kita punya pilihan ada 2 di sini. Kalau paving, di sini belum ada paving yang khusus untuk jalan Kayak di sini belum ada paving yang khusus untuk jalan, maka kita punya 2 pilihan itu, antara rabat atau telepon. Terus
terakhir menyangkut material. Material karena kita di sini peningkatan material yang dibutuhkan di sini kerikil kerikil hanya kerikil saja ini. Kerikil dan baku. Jadi Pak Pejabat, Pak Ketua Kelompok, kalau kerikilnya di sini diarahkan kerikil 4, harus kerikil 35. Kalau kerikil itu bisa kita siapkan di sini untuk pemberdayaan, belum bisa disiapkan oleh masyarakat, maka sebaiknya atau boleh juga kerikil itu kita beli di sini saja. Kita siapkan oleh masyarakat. Kalau memang ada di sini, kemarin di Lampung mereka di sana hampir tidak punya kerikil, jadi kerikilnya harus beli semua. Terus batu juga, kalau memang kita punya dari anggota kita atau dari masyarakat kita punya, kita cari yang di dalam dulu sebelum kita cari keluar. Itu mungkin perlu menjadi catatan. Kalau bisa mungkin langsung disepakati juga Bapak Pejabat sebentar, kalau memang ada dan jumlahnya cukup besar. Kira uangnya berapa, Ruben? Angka uang. Kerikil sendiri angka uangnya 60 juta. Kalau mampu kita siap, ada memang beberapa desa yang punya itu mereka siapkan sendiri kerikilnya. Kerikil ini di sini diarahkan kerikil belah, tetapi bisa juga diinginkan kerikil yang bersudut. Kalau kita punya, jangan yang licin-licin itu tidak boleh, karena nanti dia dicampuran nanti tidak pekat. Kalau soal lebih teknis lagi nanti oleh Ibu Ping, tapi kalau saya mungkin ini dulu, nanti kita sepakati itu dulu. Apa kita mampu siapkan material seperti kerikil ini, uang 60 juta, kita pikir lebih juga kalau memang kita punya di sini, terus kita harus kasih uang itu keluar. Batunya berapa ribu? Batunya sedikit saja 1 juta lebih. Tetapi kalau seandainya kerikil bisa kita siapkan, kalau kita punya terus ditambahkan dengan hoax, mungkin hampir mendekati 100 juta uang yang beredar di dalam nanti. Uang dari 200 juta itu ya sekitar 90-an atau 80-an juta ya ada dan dapat beredar di dalam desa Dobala ini. Maka itu cukup besar juga. Dan nanti dampaknya terhadap ekonomi kita juga nanti cukup besar. Karena kalau kita punya uang, semua pihak pasti merasakan dampaknya. Walaupun yang tidak kerja, tapi kalau punya kios punya dampak. Punya mungkin yang nelayan ketika pulang, mungkin orang punya uang baru beli itu. Jadi ada dampak ketika uang itu berputar di dalam desa ini. Itu mungkin hanya itu saja. Terus nanti kita sebentar sebelum pembentukan tim, saya gambarkan sedikit soal tugas timnya Pak Pejabat. Yang pertama tim perencana. Tim perencana itu tugasnya untuk menyusun segala rencana kegiatan kelompok, termasuk di dalamnya rencana usulan kegiatan kelompok. Terus berapa jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, bagaimana mekanisme penerimaan tenaga kerjanya, apa mendaftar atau dibagi per kelompok yang ada di sini, atau kelompok saja yang kerja, atau melibatkan seluruh masyarakat, berapa tenaga yang dibutuhkan, kemudian kerjanya 1 minggu berapa kali, 1 kali kerja per itu berapa orang, itu nanti disusun atau direncanakan oleh tim perencana. Sehingga nanti sebentar kita pilih orangnya, memang orang yang punya spesialis itu, yang punya keahlian di bidang itu.
Terus yang kedua menyangkut tim pelaksana. Kalau tim pelaksana mungkin tidak perlu kita pilih lagi, karena tim pelaksana ini tugasnya untuk melakukan transaksi, selanjutnya transaksi dan pertanggungjawaban. Ini langsung kepada pengurus inti kelompok, kan? Ketua, sekretaris dengan bendahara itu sudah dari tim pelaksana. Dan yang berikut menyangkut tim pengawas. Tim pengawas terdiri dari unsur tokoh di dalam kelompok atau tokoh masyarakat dan unsur pemerintah desa. Karena ini kegiatan ada di dalam desa ini, ketika kemarin turun juga masih di gelondongannya nama yang muncul adalah nama desa, maka Pak Pejabat juga ikut bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan ini di dalam pengawasannya. Sudah mempercayakan kepada Sampai Paulus sebagai pelaksananya, tetapi pengawasannya tetap melibatkan pemerintah desa. Jadi masing-masing tim anggotanya 3 orang. Nanti sebentar pemilihan timnya, pembentukan tim akan difasilitasi sendiri oleh Pak Pejabat. Dan yang berikut, tim tidak ada atau tidak disiapkan anggaran tersendiri untuk tim. Jadi ketika kita melibatkan aparat atau pemerintah desa di dalamnya, nanti itu kebijakannya diatur sendiri oleh kelompok. Mungkin kalau Bapak Lurah, Bapak Desa, Bapak Pejabat masuk di dalam sebagai tim pengawas, tidak mungkin beliau turun sebagai pekerja di sana. Tim pengawas ini tugasnya untuk mengawasi jalannya kegiatan sesuai RAP atau tidak, terus tapi tidak menyangkut keuangan, standar materialnya, hari orang kerjanya, daftar hadir masuknya, hari ini dia ini ikut atau tidak, karena ini juga jangan sampai jadi masalah. Saya kerja 3 hari, jangan sampai terima uangnya sama dengan dia yang kerja 1 hari. Maka di sini tim pengawas juga langsung mengawasi daftar hadir pekerjanya. Dan yang terakhir untuk kelompok, setelah pertemuan ini, dari awal saya sudah gambarkan bahwa pengurus kelompok ini kita panggil terus ke dinas. Dari awal sudah kita undang ke dinas untuk mengikuti awal itu kegiatannya apa ya? Sosialisasi awal ya. Terus pembukaan rekening, kemarin buka rekening juga dengan uang kelompok, apa itu uang pribadi atau memang kas kelompok, itu kami juga tidak tahu. Terus nanti ada kegiatan penandatanganan SPKS, MOU, terus ada nanti pencairan dana, ada lagi nanti konsultasi menyangkut SPJ, kemudian pengantar SPJ, dan seterusnya. Maka kelompok atau pengurus kelompok harus sering ke dinas. Jadi ini nanti dibicarakan bersama, kira-kira seperti apa anggaran untuk mereka, karena di dalam RAP-nya tidak diizinkan anggaran tersendiri untuk pengurus kelompok pergi dan pulang itu. Nanti dibicarakan di dalam kelompok, dan sebaiknya kebijakan ini kita umum dulu. 1 kali gelaran tugas 1 orang kira-kira butuh biaya berapa, itu kita umum bersama dulu. Supaya nanti di dalam pertanggungjawaban kita catat apa yang kita buat tadi, tentang pertanggungjawaban ke bawah, itu semua kita catat secara baik dengan angka uang yang sudah kita pastikan bersama. Baik, dari saya mungkin hanya itu saja dulu. Sebentar kalau ada yang di diskusi nanti, ada yang masih mengganjal, ada yang masih kurang jelas, boleh kita bahas bersama-sama.
Terima kasih sekali lagi saya kembalikan. Selamat pagi.